Kalau teman-teman ngikutin Liga Inggris di tahun 2008, mungkin pada ngeh sama logo yang ada di jersinya Manchester United ini. Ya, AIG, American International Group, perusahaan asuransi. Nah, ternyata AIG adalah salah satu pemain kunci dalam terjadinya Global Financial Crisis 2008. Dan di video ini kita akan cari tahu sama-sama, kok bisa sih perusahaan asuransi jadi faktor kunci dari terjadinya krisis ekonomi. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Oke, kita bahas perusahaannya dulu. Jadi AIG didirikan tahun 1919 oleh pengusaha Amerika bernama Cornelius van der Star di Shanghai. Perusahaan ini mulai berkembang di tahun 1920-an dengan menjual polis asuransi pada umumnya, kesehatan, jiwa, kecelakaan. Dan karena dia ada di Shanghai, jadi AIG berekspansi di sekitaran Asia. Jadi dia besar duluan di sana. Tahun 1939, AIG mulai memindahkan headquarternya dari Shanghai ke New York karena waktu itu keadaan udah mulai nggak kondusif di sana karena ada perang Sino antara China dan Jepang dan juga Perang Dunia Kedua. Dan loncat tahun ke-84, AIG akhirnya melantai di bursa saham New York. Di momen ini, AIG udah menjadi perusahaan asuransi internasional dengan aktivitas bisnis yang berjalan di 80 negara lebih. Nah, dengan pengalamannya selama ini, AIG sebagai korporasi mungkin paham kalau mereka perlu terus berkembang, sehingga mereka perlu terobosan-terobosan baru di produk-produknya, lebih dari sekedar asuransi pada umumnya. Jadi mereka masuklah ke dunia bisnis konsultasi buat perusahaan-perusahaan, dan sampai di tahun 2000, mereka udah punya bisnis lain juga, bahkan termasuk pengelolaan aset dan perdagangan derivatif. Mereka udah bukan lagi perusahaan asuransi biasa, tapi sebuah institusi keuangan global yang kegiatan bisnisnya udah melibatkan berbagai industri termasuk industri keuangan di Wall Street, pusatnya industri keuangan global. Dan perlahan AIG ikut berperan dalam membangun krisis 2008 melalui subprime mortgage. Nah, kita ngertiin dulu apa itu subprime mortgage. Teman-teman tahu KPR ya? Di Amerika, KPR atau mortgage itu ada prime mortgage, ada subprime mortgage. Prime mortgage adalah produk KPR untuk nasabah-nasabah yang skor kreditnya bagus. Sedangkan subprime mortgage adalah KPR untuk yang skor kreditnya nggak bagus atau kurang bagus. Kedua-duanya punya untung rugi masing-masing. Buat nasabah, prime mortgage punya rate bunga dan skema yang bagus. Kenapa? Karena dari sudut pandang bank, kredit ini bakal lebih kecil resiko gagal bayarnya. Sedangkan subprime mortgage justru kebalikannya, karena resiko gagal bayarnya lebih tinggi dari nasabah-nasabah yang skor kreditnya nggak bagus tadi. Nah, kita mundur sedikit. Di tahun 70-an, perbankan di sana membuat produk baru untuk nambah cuan mereka. Produknya bernama Mortgage Backed Security, MBS, dan Collateralized Debt Obligation atau CDO. Kita bahas dulu sedikit. MBS adalah semacam instrumen investasi kayak obligasi, saham, tapi lebih tepatnya obligasi, surat utang, yang diterbitkan oleh institusi perbankan yang berlandaskan pada KPR atau mortgage tadi. Dengan kata lain, bank menerbitkan obligasi yang didasari KPR lalu dijual ke investor. Skemanya gini, pihak bank menyalurkan prime dan subprime mortgage, ini untuk yang skor kreditnya jelek, ke orang-orang Amerika yang tentunya kalau gagal bayar, propertinya akan disita. Nah, lalu sejumlah kontrak KPR ini digabungin dalam satu bundle atau anggaplah satu kotak yang dikasih nama Mortgage Backed Security. Nah, MBS inilah yang jadi produk baru untuk cuannya bank yang dijual ke investor. Tapi investor bukannya cari cuan dari naik turunnya harga saham ya? Oke, kita pakai contoh kalau gitu. Misalnya gini, investor, gue ada MBS nih, isinya 100 kontrak KPR subprime, nilai totalnya $50 juta. Lo mau beli gak? Kalau lo beli, gue tiap bulan kan bakal dapat angsuran bunga dan cicilan pokok dari 100 nasabah tadi. Jadi lo gue kasih persenan dari situ selama sekian tahun ke depan, sesuai kontrak pokoknya. Ini produknya termasuk kecil resiko lo karena ada jaminannya rumah. Oke, gue beli. Nah, investor barusan membeli obligasi yang didasari pada sekumpulan KPR yang beresiko, subprime mortgage. Dan selain MBS, tadi ada juga CDO kan ya. Nah, CDO skemanya sama juga kayak MBS, tapi nggak cuma KPR aja. Jadi kalau di dalam kotak CDO bisa ada KPR, kartu kredit, loan kendaraan, bisnis, dan lain-lain. Jadi keuntungan investor nggak cuma dari persenan dari angsuran KPR, tapi juga dari cicilan-cicilan lain. Jadi lebih luas lagi dan saling terkoneksi alias berbelit. Nah, jadi investor di sini posisinya bukan seperti investor di bursa saham, which dia ngemodal lalu dapat cuan dari naik turunnya saham, tapi lebih seperti investor yang membeli surat utang negara, obligasi. Mereka beli surat utang, obligasi dari bank, lalu uang yang diterima bank jadi tambahan modal untuk mereka putar lagi. Dan sebagai gantinya, kita sebagai investor bakal dapat duit secara berkala, secara periodik dari bank, atau sesuai maturity date. Nah, tadi si investor kan akhirnya beli kotak MBS ya. Dia juga ternyata beli CDO juga supaya lebih untung lagi. Tapi sebagai investor, seaman apapun, tetap aja ada potensi resiko. Apalagi nih subprime mortgage. Jadi supaya lebih aman, investor perlu meminimalisir resiko kerugian. Dan disinilah AIG berperan.
Dengan berjalannya waktu, MBS dan CDO makin laku. Karena di awal tahun 2000-an, suku bunga di Amerika tergolong rendah. Dan karena MBS, CDO bisa membawa cuan dan so far nggak ada masalah apa-apa, jadi pihak bank makin nyeleneh dalam menyalurkan kredit, makin sembarangan. Calon nasabah bahkan sampai nggak diverifikasi dulu kemampuan bayarnya kalau dari film The Big Short, which is itu kejadian nyata. Ibaratnya siapa mau rumah pasti di-approve, karena makin banyak KPR yang disetujui, makin banyak juga MBS dan CDO yang bisa dijual. Lalu AIG melihat peluang untuk memanfaatkan housing market yang lagi booming ini di tahun 2000-an. Tapi daripada mereka beli MBS, CDO kayak investor lainnya, berarti mereka harus ngemodal besar di awal, would be better kalau mereka bikin produk sendiri. Dan di sini AIG membuat produk asuransi baru yang bernama Credit Default Swaps atau CDS. Produk CDS ini menjadi asuransi untuk MBS dan CDO yang dibeli para investor dari bank-bank tadi. Artinya AIG lewat asuransi CDS-nya lah yang akan menanggung resiko kalau MBS atau CDO para investor bermasalah. Asumsinya AIG adalah raksasa asuransi, jadi pasti bisa memenuhi kewajiban pembayaran CDS kalau ada banyak klaim. Jadi keadaan ini membuat investor semakin tenang. Bayangin aja, MBS dan CDO sendiri udah tergolong kecil resiko. Lalu sekarang ada AIG, perusahaan asuransi global yang akan menanggung resiko kalau terjadi gagal bayar. Artinya, sebagai investor, membeli MBS dan CDO bukan lagi kecil resiko, tapi udah bebas resiko. Ya ada sih, tapi the only resiko tuh kalau AIG-nya bangkrut, which is gak mungkin. Perusahaan sebesar AIG bangkrut, too big to fail istilahnya. Alhasil MBS dan CDO makin laku, termasuk yang subprime yang lebih beresiko tadi. Ibaratnya karena ada AIG, investor jadi ngerasa aman untuk beli MBS, CDO, jadi bank makin gencar juga jualannya karena produknya laku. Masyarakat pun seneng karena KPR-nya pasti di-approve, jadi semua seneng, termasuk AIG juga. Ekspansi agresif mereka di asuransi CDS mulai membuahkan hasil, keuntungan naik, harga saham juga naik. AIG makin pede dengan posisi mereka sebagai penjual asuransi, karena menurut mereka gagal bayar KPR yang berskala besar tuh nggak mungkin. Akhirnya AIG jadi lebih nge-push jualan polis CDS-nya. Plus, ternyata AIG juga hobi melakukan praktik curang selama ini. Sampai-sampai pernah didenda beberapa kali sama regulator, termasuk di tahun 2005 atau 2006 ini. Jadi walaupun makin cuan, tapi masalah di AIG makin kecium. Masih ingat ya tadi tentang gimana makin banyak orang yang ngambil KPR? Karena ngambil KPR gampang banget, jadi makin banyaklah orang yang ngambil KPR dan akhirnya punya rumah. Sayangnya, fenomena ini membuat harga rumah jadi naik lebih cepat dalam beberapa tahun doang. Tapi The Fed mulai ambil sikap, akhirnya mereka naikin suku bunga untuk nahan laju permintaan rumah yang udah naik secara signifikan tadi. Dan kenaikan suku bunga inilah yang menjadi trigger pecahnya bubble housing market. Orang-orang yang cicilan KPR-nya lagi berjalan, mulai melihat bahwa cicilan yang makin besar ini, yang karena suku bunganya naik, itu makin nggak masuk akal. Apalagi mereka yang skor kreditnya nggak bagus, mungkin udah nggak sanggup bayar. Di titik ini, harga rumah udah kemahalan, suku bunga untuk cicilan juga udah ketinggian, sehingga demand terhadap rumah jadi turun, dan otomatis harga rumah jatuh. Alhasil terjadilah gelombang besar wan prestasi atau gagal bayar, yang dikira AIG dan orang-orang bank nggak akan terjadi. Investor yang membeli polis CDS mulai datang ke AIG untuk ngeklaim asuransi mereka. AIG mulai menghadapi klaim bernilai puluhan miliar dolar terkait polis CDS-nya. Sayangnya salah satu bentuk praktek AIG di sana waktu itu adalah mereka nggak menyiapkan cash yang cukup dulu untuk nge-backup produk CDS yang mereka jual asuransinya. Karena ngapain nyiapin besar-besar, gelombang besar gagal bayar tuh nggak akan terjadi, gitu ibaratnya. Jadi pilihannya cuma dua, segera kumpulin modal baru atau bangkrut. Kerugian mereka benar-benar besar banget, malah termasuk salah satu yang terbesar sepanjang sejarah korporasi. Dan kerugian mereka ini mulai kecium sama publik sehingga saham mereka literally jatuh terjun bebas. Mereka juga nggak bisa ngumpulin modal yang cukup sehingga mereka perlu mencari semacam angel investor untuk menyelamatkan AIG. Bulan September 2008, AIG nelpon Warren Buffett buat minta diselamatin. Tapi kakek ini say no, bilang enggak, not a good deal buat dia. Dan karena nggak dapat investor swasta, pemerintah jadi nggak punya pilihan lain selain turun tangan untuk nyelamatin AIG. Karena AIG terlalu terlibat di banyak produk keuangan. AIG lagi-lagi too big to fail. Kalau tadi di awal artinya AIG itu besar banget jadi mustahil collapse. Kalau sekarang artinya berubah. Impact-nya bakal terlalu besar kalau AIG beneran collapse. Di bulan yang sama, The Fed keluarin dana sebesar 80 miliar US dollar buat AIG. Sebagian besar uang ini disalurin lewat Maiden Lane 3, semacam project buat ngambil alih CDO-CDO yang di-cover oleh AIG, yang totalnya sampai 62 miliar US dollar. Bantuan pemerintah ini di satu sisi bisa mencegah krisis menyebar lebih gila lagi. PHK jadi nggak makin parah, krisis nggak makin dalam, karena pihak asuransi yang seharusnya mengasuransikan ternyata gagal juga. Tapi dengan besarnya bantuan pemerintah di momen krisis ini, jadi muncul ketidakpercayaan terhadap Wall Street dan pemerintah. Persepsi yang jadi terbentuk malah kayak gini.
Pemerintah ternyata lebih ngebantuin teman-teman mereka yang kaya raya di Wall Street. Padahal banyak orang biasa yang jadi pengangguran, kehilangan rumah, akibat dari krisis yang disebabkan oleh orang-orang Wall Street. Nah, itu dia cerita tentang gimana sebuah perusahaan asuransi ternyata jadi faktor dalam krisis 2008. Dan menurut gue, protesnya masyarakat itu masuk akal banget. Tapi mumpung kita posisinya netral, daripada fokusnya ngejudge AIG, Wall Street, mereka maruk, serakah, ini dan itu, dan gak ngasilin apa-apa juga buat kita, mending dari cerita tadi kita belajar. Dan gimana caranya biar nanti jadi gak serakah. Tapi menurut lo gimana? Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.